Pendidikan dan guru dalam investasi pendidikan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ivoni Syofira, Melati Putri Zahra, Sarah Jahari Sianturi. Slide yang pertama, pengertian. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses pembuatan dan cara mendidik. Investasi di bidang pendidikan merupakan sebuah bentuk jaminan masa depan bangsa yang lebih baik. Poin A. Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi. Pendidikan adalah modal jangka panjang yang memberikan keuntungan tidak hanya bagi individu yang menerima pendidikan tersebut, tetapi juga bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Melalui pendidikan, kita membangun sumber daya manusia yang kompeten, berkarakter, dan memiliki kesadaran sosial, yang dapat berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan, ekonomi yang lebih baik, dan masyarakat yang lebih sejahtera. Ada beberapa poin-poin utama yang menjelaskan konsep pendidikan sebagai sebuah investasi. Yang pertama, pendidikan sebagai investasi dalam sumber daya manusia seperti pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Pendidikan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu yang memperkuat kemampuan mereka untuk berkontribusi pada sektor ekonomi. Yang kedua, kesejahteraan sosial dan ekonomi. Individu yang menerima pendidikan yang baik cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi, lebih sedikit menghadapi kesulitan ekonomi, dan dapat mengakses peluang ekonomi yang lebih baik. Poin yang kedua, pendidikan sebagai investasi untuk masa depan ekonomi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Pendidikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja individu yang lebih terdidik, cenderung lebih efisien dan inovasi, dan pekerja mereka yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, inovasi dan teknologi. Pendidikan juga berperan penting dalam menciptakan inovasi dan kemajuan teknologi. Poin yang ketiga, pendidikan sebagai investasi dalam kesejahteraan sosial. Yang pertama, mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Pendidikan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat dengan memberikan akses yang lebih luas kepada pendidikan, terutama bagi kelompok yang terpinggirkan. Pendidikan memungkinkan kesempatan yang lebih setara untuk berkembang dan sukses. Yang kedua, kesempatan untuk semua. Pendidikan yang inklusif memastikan bahwa semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Poin yang keempat, pendidikan sebagai investasi dalam pembentukan karakter dan nilai. Yang pertama, pengembangan karakter. Melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan kualitas seperti tanggung jawab, etika, kerja, empati, dan keadilan yang berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih baik. Yang kedua, peran dalam pembangunan sosial. Pendidikan membantu individu yang peduli terhadap masalah sosial, hak asasi manusia, dan keberagaman. Poin yang kelima, pendidikan sebagai investasi dalam kesehatan dan kesejahteraan. Yang pertama, keterkaitan dengan kesehatan. Individu yang terdidik cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kesehatan dan kesejahteraan yang dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam menjalani gaya hidup sehat. Pendidikan juga dapat mengurangi angka kematian anak, meningkatkan akses ke perawatan kesehatan, dan memperpanjang harapan hidup. Jadi, nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja. Di kalangan masyarakat luas juga berlaku pendapat bahwa semakin berpendidikan maka semakin baik status sosial seseorang, dan penghormatan masyarakat terhadap orang yang berpendidikan lebih baik daripada yang kurang berpendidikan. Kemudian poin B, konsep guru dalam investasi pendidikan. Guru memegang peran kunci dalam konsep pendidikan sebagai sebuah investasi, karena mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tapi juga sebagai agen perubahan yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan masa depan siswa mereka. Untuk mencapai tujuannya, pendekatan tersebut harus dilakukan dengan direktif, kolaboratif, dan non-direktif, dengan mempertimbangkan tingkat kematangan konseptual serta komitmen dari seorang guru.
Beberapa cara guru berperan dalam investasi pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebagai investasi dan sumber daya manusia. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan warga belajar untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Juga memfasilitasi mobilitas sosial dengan membantu warga belajar yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang beruntung untuk mencapai status sosial yang lebih baik. Yang kedua, peran guru dalam pembentukan karakter dan etika. Dengan pengembangan karakter, dengan mengajarkan pengetahuan akademis, guru juga berperan dalam mengajarkan nilai moral karakter yang dapat membentuk sikap dan perilaku warga belajar. Juga pendidikan etika dan kepemimpinan. Dengan sikap kepemimpinan dan etika kerja, warga belajar sangat penting dalam kehidupan profesional dan sosial mereka kelak. 3. Investasi dalam kualitas guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan peningkatan kualitas pengajaran seperti pelatihan pengembangan profesional dan akan berdampak pada kualitas pengajaran yang diberikan, serta pengembangan kurikulum yang relevan. Guru yang terlatih dapat membantu merancang dan menyesuaikan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman, relevan dan perkembangan teknologi sosial dan ekonomi. Yang keempat, peran guru dalam meningkatkan kesetaraan pendidikan dengan akses yang sama untuk semua warga belajar. Warga belajar terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi mereka, mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Juga mengurangi ketimpangan sosial dengan membantu mengatasi ketimpangan sosial melalui pendidikan yang membekali warga belajar dengan keterampilan dan pengetahuan yang berkualitas. 5. Guru sebagai agen perubahan sosial. Dengan mempengaruhi masyarakat secara langsung, guru tidak hanya mengajar warga belajar, tapi juga membentuk pandangan mereka tentang dunia. Diajarkan tentang keberagaman, HAM, dan pentingnya hidup berdampingan dengan orang lain, serta mempromosikan toleransi dan kepedulian sosial. Guru menanamkan nilai seperti toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan pentingnya kerjasama. 6. Kesejahteraan guru sebagai bagian dari investasi pendidikan. Dengan peningkatan kesejahteraan guru, dengan sebuah sistem pendidikan yang baik harus berinvestasi dalam kesejahteraan guru, baik dalam gaji yang layak, kondisi kerja yang mendukung, maupun penghargaan, serta pencegahan keletihan dan burnout. Investasi dalam kesejahteraan mental dan emosional guru penting untuk mencegah kelelahan dan burnout. Guru memberikan perhatian penuh kepada warga belajar untuk menjalankan peran mereka sebagai pendidik lebih efektif. Kemudian poin C, pendidikan dan guru dalam investasi pendidikan. Ini terbagi dari 1. Pendidikan sebagai investasi. Pendidikan sebagai investasi jangka panjang karena bisa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seseorang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Yang kedua, guru sebagai kunci dalam investasi pendidikan. Guru berperan dalam mengarahkan dan menginspirasi warga belajar untuk mencapai potensi terbaik mereka. Dalam konteks investasi, guru tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai pembimbing yang dapat membantu warga belajar dalam proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Tuntutan profesionalisme guru harus terkait dan dibangun melalui penguasaan kompetensi penting jabatan guru, yaitu yang pertama, kompetensi profesional, yaitu kompetensi pada bidang substansi atau bidang studi kurikulum, kompetensi bidang pembelajaran, teknik dan metode pembelajaran, sistem penilaian, dan pendidikan nilai bimbingan. 2. Kompetensi sosial, yaitu pada bidang hubungan dan pelayanan. Yang ketiga, kompetensi personal, yaitu kompetensi nilai yang dibangun melalui perilaku yang dilakukan guru, komitmen pada tugas, berdisiplin tinggi, dan pribadi yang baik dan menarik. Kemudian poin D, perwujudan pendidikan sebagai investasi. Pendidikan seringkali dianggap sebagai investasi jangka panjang yang memberikan keuntungan bagi individu maupun masyarakat. Upaya mewujudkan pendidikan sebagai investasi masa depan masyarakat harus didukung oleh berbagai elemen. Secara singkat, elemen ini dapat digolongkan dalam 2 bagian, yaitu elemen intern dari diri siswa dan elemen ekstrem dari di luar diri siswa. Elemen internal dalam diri siswa yang bersifat individual, di mana jika seseorang ingin menginvestasikan pendidikan bagi masa depannya, maka ia harus menyadari bahwa pendidikan adalah hak pribadinya, maka harus diambil. Yang B, elemen eksternal luar diri siswa, bersifat sosialistik, yaitu adanya hubungan antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok lain. Elemen eksternal ini terdiri dari peran guru bersifat sangat penting, terutama di sekolah. Guru merupakan orang tua siswa di sekolah. Karena guru adalah orang tua siswa di sekolah, maka para guru harus mendidik siswa dengan hati.
Sekian pemaparan materi kami dalam berbentuk video. Terima kasih.